لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah pada Jumat yang mubarakah ini dengan izin inayah, berkah, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hati, jiwa dan raga kita tertuntun semuanya beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, melakukan kewajiban kita pada hari ini. Tentu ini yang pertama kita syukuri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian sebagai panutan uswatun hasanah bagi mereka-mereka yang mengharapkan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan kebahagiaan akhirat dan banyak berucap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang sosok uswatun hasanah yang menjadi panutan bagi manusia dan memiliki keistimewaan dan kesempurnaan untuk dipanuti. Di dalam berbagai hal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah atau uswatun hasanah, panutan bagi kita semuanya. Dari sisi kepemimpinan, maka Nabi lengkap dengan nilai-nilai luhur kepemimpinan. Dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik sosok bermuamalah dengan sesama manusia. Dari sisi peribadatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terukur ibadahnya, ada ibadah khususnya, ada ibadahnya secara umum. Dalam berkehidupan keluarga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling bijak dan paling baik di dalam keluarganya. Untuk berpanut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dikerjakan oleh Nabi
yang berhubungan dengan perbuatan atau disebut juga al-fi'li atau sunnah yang merupakan perbuatan, maka ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Sebab tidak semua yang dikerjakan oleh Nabi otomatis bisa dikerjakan oleh umatnya, dan tidak semua apa yang dikerjakan Nabi itu adalah bisa atau mampu dikerjakan oleh umatnya. Maka perbuatan Nabi ini menurut para ahli usul dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang dikatakan ma yahtassu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perbuatan Nabi yang khusus bagi dirinya sebagai Nabi. Contohnya adalah Nabi menerima wahyu, dan tidak ada di antara kita yang bisa mencontohi Nabi untuk menerima wahyu. Itu khusus. Kemudian Nabi yuwasil, adalah puasanya terkadang disambung, siang dan malam adalah puasa, dan tidak ada buka puasanya. Maka itu tidak bisa diikuti oleh umat, karena ma yahtassu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dibolehkan oleh Allah kawin lebih daripada 4 wanita. Maka itu adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang sangat sederhana, melebihi dari standar sesederhana mungkin dari orang biasa. Maka itu juga khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut ketetapan para ulama bahwa perbuatan Nabi yang khusus baginya adalah tidak dituntut bagi umat untuk menjalankannya, atau la syarika lahu, tidak bisa orang berserikat dengannya. Kemudian ada yang kedua yang dikatakan perbuatan Nabi al-jibillah wal ada. Al-jibillah wal ada, sebagai manusia biasa secara umum dan sebagai seorang manusia biasa yang memiliki keinginan. Sebagai manusia biasa secara umum adalah Nabi tidur, Nabi bangun, Nabi mandi, ya, Nabi berjalan, berdiri dan seterusnya. Dan apabila ada seseorang ingin mengikuti Nabi dengan perbuatannya itu dan tidak mendapatkan hal yang berat, maka boleh. Bagaimana Nabi caranya berdiri, diikuti boleh, selama orang yang berdiri mau mengikuti itu tidak sakit kakinya dan seterusnya. Ini adalah perbuatan jibillah. Menurut para ulama boleh kita ikuti kalau kita sanggup. Yang kedua adalah al-adah, adalah cara berpakaiannya Nabi, berbagai kesukaan-kesukaan yang misalnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memakai wangi-wangian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka memakan makanan yang ada bau-baunya, termasuk diantaranya adalah bau bawang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menutup kepalanya apabila keluar atau pergi ke tempat ibadah. Maka itu namanya al-adah, adatnya Nabi. Dan apabila diikuti, maka itu mendapatkan pahala di sisi Allah sebagai sunnah. Yang ketiga adalah ada lagi perbuatan Nabi namanya al-bayani atau menerangkan. Tergantung yang diterangkan. Kalau yang diterangkannya itu adalah wajib, seperti halnya salat zuhur misalnya, Nabi menerangkannya dengan mencontohkan 4 rakaat, maka kita wajib hukumnya mengikuti dengan 4 rakaat. Kalau yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah salat sunnah, maka kita juga sunnah untuk mengerjakannya. Ya, itu sesuai dengan al-bayani. Kemudian ada lagi perbuatan Nabi yang dikatakan at-ta'abbudi, yaitu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga statusnya ada 2. Kalau pendekatan kepada Allah yang dilakukan Nabi itu adalah dalam rangka melakukan kewajiban utama seperti bangun tengah malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila status minta ampunnya itu adalah ibadah tambahan, maka itu juga sunnah bagi kita. Tetapi apabila kekhusyuannya Nabi di dalam salat fardu
adalah merupakan perbuatan ta'abbudi dan kita ikuti, maka itu juga wajib bagi kita untuk melakukannya. Tersisalah yang terakhir adalah yang namanya iqrar. Adalah perbuatan Nabi apabila mendiamkan sesuatu dan tidak mengingkarinya, itu berarti boleh kita kerjakan. Nah, di dalam perbuatan Nabi, mencontohi Nabi sebagai uswatun hasanah, kita harus jeli melihatnya. Nah, di dalam kehidupan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak hal yang bisa kita lihat. Di antaranya adalah cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, cintanya kepada putri-putrinya dan istrinya serta keluarganya. Maka apabila kita juga mencintai keluarga kita seperti Nabi mencintai keluarganya, maka itu adalah merupakan perbuatan ta'abbudi. Bisa tergolong di antara perbuatan ibadah, bisa juga menjadi sunnah. Nabi SAW bersabda, hubbiba ilayya minad dunya. Ada hal-hal yang sifatnya kedunia yang aku ini menyukainya. Yang pertama adalah an-nisa wa tibu wa ja'ala qurrata aini fis shalah. Sungguh, rawahu Ahmad wan Nasai, sungguh telah aku dibuat cinta oleh Allah Subhanahu wa taala pada beberapa hal yang bersifat keduniaan. Yang pertama adalah istri dan anak-anakku, aku cintai. Yang kedua adalah aku menyukai wangi-wangian. Yang ketiga, aku menyukai dan sangat senang apabila aku berada di dalam kondisi salat. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai keluarganya dan sudah berpesan sebelumnya dalam beberapa hadis, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik pada keluarganya. Di dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sosok yang sangat serius, tetapi kadang juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan canda-candaan terhadap keluarganya. Dalam salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan Aisyah mengatakan, kuntu al'abu bil banati 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yanqami'na aw yataghayyabna minhu fayusarribuha ilayya fayal'abna ma'iya. Aisyah meriwayatkan, dulu itu aku bermain-main dengan bonekaku di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kadang aku juga ditemani oleh beberapa teman-teman kecilku. Nah, pada saat Nabi tidak di rumah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka teman-teman saya berlarian. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka dan bermain dengannya. Ini membuktikan adalah betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok keluarga itu memperhatikan keindahan di dalam keluarga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat sabar menghadapi liku-liku di dalam keluarga. Pernah dalam salah satu riwayat hadis diungkapkan bahwa para istri Nabi itu adalah pernah berembuk untuk meminta sedikit tambahan biaya kehidupan sehari-hari kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bermusyawarah. Nah, ketika mereka bermusyawarah, mereka sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tidaklah marah menanggapi keinginan-keinginan itu. Tetapi kehidupan Nabi adalah kehidupan standar semua orang dan kehidupan sederhana yang khusus ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri Nabi. Maka Nabi lalu menyampaikan firman Allah, "Kulli azwajika," katakanlah kepada istri-istrimu, "in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha
fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Jika kalian menginginkan kehidupan yang lebih, maka marilah akan diberikan kehidupan yang lebih, tetapi kalian harus berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu diungkapkan di dalam Al-Qur'an. Maka dengan adanya firman Allah ini, seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kondisi Nabi dalam kehidupan yang biasa, dalam kehidupan sesuai dengan standar Nabi. Karena Nabi adalah panutan bagi seluruh umat. Dan Nabi bersabar, tidak marah apabila ada yang bercengkerama dengannya atau ada sedikit melakukan bantahan-bantahan dari keluarga. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha itu berkomunikasi dengan Nabi, dan Aisyah radhiyallahu taala anha sempat berdebat kecil dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Hai Aisyah, bisakah di antara kita ada penengah dan saya memanggil orang untuk menengahi antara pembicaraan kita supaya kita tahu siapa di antara kita yang cenderung kepada pendapat yang lebih benar?" Ini dalam kehidupan syariat. Bagaimana kalau saya memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas? Kemudian Aisyah mengatakan, tentu Anda akan dimenangkan kalau itu. Bagaimana kalau saya memanggil Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menengahi pembicaraan kita? Kemudian Aisyah mengatakan, kalau dengan Umar saya itu takut. Ya, bagaimana kalau saya memanggil Abu Bakar? Kalau itu aku setuju. Kata Nabi, memang itu yang saya ingin katakan kepadamu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keluarga sangatlah penuh dengan perhatian, penuh kesabaran, dan memahami kondisi di dalam keluarganya. Dari sisi keadilan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat adil. Di mana kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap ingin bepergian itu mengundi di antara istri-istrinya yang ingin ikut merawat di dalam perjalanan. Maka Nabi mengundinya agar terjadi keadilan di antara mereka. Intinya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang sangat-sangat bijak di dalam keluarga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dilayani di rumahnya, tetapi ia juga mengerjakan perbuatan-perbuatan rumah atau pekerjaan-pekerjaan rumah membantu istrinya. Su'ilat Aisyatun ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, qalat kana fi mihnati ahlihi, rawahu Bukhari. Aisyah ditanya, apa yang dikerjakan Nabi di rumahnya? Nah, Aisyah berkata, Nabi itu kerja pekerjaan rumah di rumah. Ya, artinya pekerjaan rumah adalah sama-sama kita tahu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok suri teladan yang kita panuti adalah di dalam kehidupannya penuh dengan keadilan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan pengertian. Berkenaan dengan perbuatan Nabi, maka hendaknya kita lihat. Kalau perbuatan Nabi itu berkenaan dengan kekhususannya sebagai Nabi, maka kita tidak perlu ikuti. Atau beberapa hobinya Nabi yang berat bagi kita, seperti suka makan daging paha kambing, apabila kita tidak mampu melakukannya, maka tidak usah diikuti. Tetapi perbuatan Nabi yang berkenaan dengan al-bayani, yang diterangkan di dalam ibadah-ibadah atau pendekatan kepada Allah, maka harus kita ikuti sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirillahu lakum. Astaghfirullahal azim. Lughatul Qur'an wa khairi nabi suknaha ar-ruh kama ummi. Lughatul Qur'an wa khairi nabi سكناها الروح كما